Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah pada saat ini saya ada di Minangkabau Corner di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Saya sedang bertemu dengan teman-teman aktivis studi pernaskahan, filoloh, dan juga mereka-mereka anak-anak muda yang digerakkan untuk menerjemahkan iluminasi dari manuskrip-manuskrip kuno ke batik, ke hiasan-hiasan yang dibutuhkan kekinian gitu ya. Nah, tapi sekarang Sobat Ngariksa, saya akan berbincang-bincang dengan seorang yang sangat menginspirasi bagi saya dalam dunia pernaskahan, menginspirasi dari segi pencarian sumber-sumber primer manuskrip di Sumatera Barat. Tapi ya saya tidak akan ngobrol dengan tokoh ini tentang manuskripnya karena katanya ia bosan ngobrol tentang manuskrip. Beliau adalah Pak Yusuf, saya biasa manggilnya Bang Yusuf. Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam. Kang Oman atau Pak Oman? Kang Oman aja lah. Kang Oman. Gitu. Saya orang Sunda. Ya. Saya bertanya-tanya sering, Bang Yusuf ini orang asli Padang atau? Kalau KTP ya. KTP ya. Nah, tapi saya ini contoh orang Indonesia asli, bapak dari Banten, dari Banten ya, ibu Jawa Timur, ya. Dan saya lahir di sebuah perkebunan di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dan sekarang jadi filolog. Dan sekarang iya jadi filolog atau jadi pengajar, itu terserah Kang Oman lah ya. Nah, jadi Sobat Ngariksa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Yusuf ini tentang pengalamannya bagaimana sebetulnya asal-usulnya itu sampai menjadi orang yang mengayomi para filolog dan dirinya sendiri filolog, tapi sangat kompleks sekali, sangat kaya sekali latar belakangnya. Nah, Bang Yusuf, seingat saya Bang Yusuf itu sangat fasih sekali menjelaskan tentang Minangkabau, tentang tradisi lisannya, sejarah. Padahal Bang Yusuf kan bukan dari Minang tadi kan, malah dari Banten ya. Itu gimana itu? Iya, kalau sederhananya istri saya kan orang Minang. Orang Minang ya. Jadi kalau di Sumatera Barat, di Minangkabau, itu saya tentu saja dianggap orang Sumando atau Sumenda. Jadi tamu lah di wilayah Minangkabau. Tapi saya sendiri kan lahir di, ya itu sebuah perkebunan yang sebetulnya sangat terkenal. Dulu namanya PT-PP London Sumatera, Horizon and Crosspill. Di mana itu? Di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Pada, kalau nggak salah ini perkebunan ini didirikan sekitar tahun 1923. Awal abad 20 ya. Iya, jadi kalau ditanya orang tua saya lahir di mana, itu pastilah bukan di Indonesia. Jadi orang tua saya itu lahir di Hindia Belanda. Ya. Karena 19, belum ada Indonesia. Belum ada Indonesia 1923. Jadi saya lahir di perkebunan kelapa sawit. Jangan tanya tahun berapa. Lihat aja wajah saya itu sudah menjelaskan kan. Jadi bapak saya bekerja di perkebunan itu pertama sebagai hansip pada waktu itu, pertahanan sipil. Jadi saya lahir di pondok. Jadi di perkebunan ini, sekarang sudah berubah namanya, saya kira bukan lagi PT-PP London Sumatera Horizon and Crosspill, tetapi kalau tidak salah PT Lonsum Indonesia. Masih ada perkebunan? Masih ada. Sekarang. Jadi ini perkebunan pertama orang asing yang dibawa Belanda pada masa itu, karena mereka membawa bibit kelapa sawit, kemudian coba ditanam di Bogor yang pada masa itu disebut dengan Buitenzorg, bisa tumbuh di sana tetapi tidak bisa berbuah. Tapi begitu dicobakan di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Timur sebetulnya, mereka menyebutnya begitu, ini tumbuh dan berkembang. Jadi mereka membuka, Lonsum membuka 5 distrik. Jadi kalau kita arahkan dari utara Medan itu ada namanya Langkat distrik, kemudian ada Serdang distrik, ada Rampah distrik, ada 50 distrik, dan bapak saya bekerja di distrik Asahan Kota Pinang distrik. Jadi perkebunan ini namanya Gunung Melayu. Jadi perkebunan awalnya perkebunan gambir, kemudian sawit dan karet, kemudian juga menanam kakao. Jadi saya lahir di pondok. Nah, pondok ini sebetulnya perumahan untuk para buruh yang sekarang diharuskan menjadi karyawan. Jadi
Yang saya ingat sekali di perkebunan tempat bapak saya bekerja, tempat saya sekolah pertama itu, ada 3 tingkatan kelas yang jelas. Jadi kalau dari bawah itu kelas buruh. Ya. Itu tinggal di pondok, termasuk saya. Saya lahir juga di pondok karena hari raya. Jadi sebentar, kalau di Jawa pondok itu asosiasinya pondok pesantren, bukan enggak, ya? Bukan. Jadi kalau di perkebunan, pondok itu perumahan untuk para karyawan. Jadi semacam mes lah gitu ya. Iya, rumah, tapi rumah yang kalau sekarang itu rumah yang sederhana lah ya. Ada yang masih pakai kayu, ada yang memang sudah berlantai tanah, ada yang berlantai semen. Tapi ini khusus untuk karyawan. Dan ini biasanya ada updealing namanya, sebutan Belanda, jadi bagian atau division. Dalam sekarang perkebunan menggunakan istilah division. Itu pondok, kemudian di sana ada satu pajak. Nah ini pajak pun bahasa perkebunan ini semacam balai, jadi bukan pajak teks ya, bukan ya, bukan. Tapi orang mengatakan kalau pajak itu ya ada pajak pagi kan di Sumatera Utara, ada pajak sore kan. Ini beda kalau di sini pajak kan ya untuk membayar. Itu blasting, ini beda. Nah, kemudian ada di sana juga ada apa namanya, mandornya juga, rumah mandor satu. Jadi satu komplek bahagian dari perkebunan itu dikatakanlah dipimpin oleh mandor. Kemudian juga ada klinik. Dan kalau suami istri bekerja, anak dititipkan di namanya rumah babu. Nah ini nggak enak ya sebutannya rumah babu ya. Sekarang dihaluskan babysitter. Tapi masa itu ART. Asisten rumah tangga ya, dulu namanya ya babu lah ya. Ada babu di sana yang mengurus. Dititipkan di pondok itu ada spesial rumah babu, jadi yang diurus oleh 2 atau 3 orang, pakai ayunan rotan seperti itu, anak-anak tidur makan. Apa aktivitas Bang Yusuf ketika jadi anak anak perkebunan itu, sehingga yang menghantarkan jadi filolog juga ujungnya itu. Jadi saya nggak lama ya, bapak saya kemudian diangkat menjadi krani. Jadi kami pindah ke emplasmen. Nah, tentu saja ikut main badminton, tapi juga saya sering ikut menjadi kernek truk, misalnya begitu ya. Atau kalau hari raya itu ikut membantu mencat rumah-rumah yang ada di emplasmen. Nggak cat sih sesungguhnya. Kalau rumah pegawai itu jarang dicat, tapi dikapur. Syaratnya gampang, Kang Oman. Asal kita bisa mencari lalang, kemudian kita ikat pakai kawat, kita tokok jadi kuas, nah, kita boleh ikut ngapur. Nah, itu. Ya, kalau nggak begitu, ya nggak bisa ya. Jadi SD saya habiskan di kebun ini. SMP nggak ada waktu itu di sana. SMP harus keluar di kecamatan yang berbeda, naik sepeda. Jadi jarak dari perkebunan ke SMP saya itu kurang lebih 12 km. Kalau jalan besar, ya. Tapi kalau jalan tikus, istilahnya jalan motong-motong lewat perkebunan itu 9 km. Supaya kencang, kita ganti prewel belakang dengan yang lebih kecil. Ya. Nah ini. Jadi kalau soal cita-cita apa yang mengantarkan, ini mungkin takdir ya. Karena kami di perkebunan itu ya cita-citanya, kalau saya pribadi, jadi dokter. Oh ya, jadi nggak ada kaitannya dengan manuskrip juga? Nggak ada lah ya, jadi dokter ya. Atau minimal jadi asisten kebun, itu haruslah insinyur kan. Sebetulnya dari SPMA pun bisa ya, tapi asal bisa bahasa Inggris misalnya begitu. Itu jadi orang kebun. Tapi saya, kata mama saya, ibu saya mau jadi orang terkenal. Walaupun sampai sekarang juga nggak terkenal, ya kan? Sangat terkenal. Ini aja ngarang buku nih, Sobat Ngariksa nih. Badai Bukan Dari Timur. Ini bisa jadi film ini. Luar biasa. Jadi bilangnya aja nggak terkenal, padahal terkenal. Nah, jadi tapi saya gagal masuk kedokteran. Jadi SMA saya habiskan di Kisaran. Ya. Itu satu-satunya SMA negeri ya. Sekarang udah jadi SMA 1 mungkin di Kisaran. Kemudian karena dulu kan dibagi ya, kalau kita mau masuk perguruan tinggi itu ada yang perintis 1, ya, itu yang tergabung dalam universitas besar.
misalnya USU ya, kemudian di UI, ITB, tapi ada juga Perintis 2 itu khusus untuk yang sekarang namanya jalur prestasi dan Perintis 3. Perintis 3 itu termasuklah Universitas Andalas kalau tidak salah ini tahun 80-an. Dan saya nggak diterima, alhamdulillah. Nggak lulus saya di kedokteran. Tapi sempat tes ya? Sempat tes. Tapi pada masa itu kalau kita bisa juga tes di Perintis 1 asal punya uang. Jadi misalnya saya setelah ujian di sini saya harus terbang dulu ke Medan mengikuti ujian Perintis 1 bisa. Dan itu banyak teman-teman saya yang begitu dan mereka lulus. Tidak lulus di UNAN tapi lulus di UGM. Ada yang lulus di ITB ya. Saya nggak lulus. Ya, nggak lulus. Jadi pertama kali Bang Yusuf ke Minangkabau itu untuk tes ke UNAN, masuk ke UNAN? Tidak, SMA. Oh, jadi saya pindah SMA untuk persiapan menuju Perintis 3, saya pindah ke Padang Panjang. Jadi saya tamat di SMA Negeri Padang Panjang, yang waktu itu juga satu-satunya. Sekarang ya, SMA saya nggak ada kan, kan namanya SMA 1, atau ada SMA 2. Kalau dulu ya SMA Negeri di Padang Panjang. Nah ini yang mulai membuat saya agak ya bertukar haluan ya. Dan keluarga saya juga bilang nggak cocok kamu mau jadi dokter katanya, mungkin lebih cocok jadi dukun Kang Oman ya. Tapi bapak saya melarang. Memang ada sisilahnya jadi dukun? Ya ada, karena kakek kan dari Banten, dari Menes. Kakek dari Banten. Katanya keturunan kiai kan. Nah, jadi nama saya juga waktu itu cuma Yusuf kan. Ya. Tamat SD saya dikasih M. Muhammad Yusuf. Sebetulnya enggak, M aja tawaran. Saya membuat Maulana Yusuf. Oh, Maulana. Enggak juga, jadi udahlah. Waktu buat paspor saya lengkapi aja lah Muhammad Yusuf. Kan? Ya, karena Maulana kan enggak pantas lah. Orang kebun pakai Maulana Yusuf itu ya enggak pantas. Itu ya. Buat Habib-Habib ya? Itu buat Habib-Habib lah, orang-orang kebunnya lah. Apalagi saya lahir di pondok yang tadi ya. Ya, tapi kan kakeknya kan kiai kan. Ya mungkin itu juga yang membawa saya ke dunia manuskrip itu ya. Jadi barangkali takdir tadi ya. Kemudian selama menganggur saya coba mengisi, pernah juga membantu siaran di sebuah radio di Bukit Tinggi. Kemudian juga kerja di ini nggak ada sama sekali kaitannya dengan kedokteran atau filolog atau sastra ya. Saya kerja di biro listrik. Jadi pasang instalasi listrik, kadang-kadang mencat tonggak listrik. Itu sebelum kuliah? Sebelum kuliah. Jadi SMA kelas 3 pun sebetulnya saya sudah sering ke sekolah membawa tang, membawa tespen ya, karena pulang sekolah langsung pasang instalasi listrik. Jadi ilmunya dari mana? Ini sebetulnya ya nggak rahasia lah, kalau belajar listrik gampang-gampang sulit gitu, asal mau kesetrum bisa ya. Ada keluarga-keluarga, asal tahu plus minus ini kalau digabung pasti koslet. Jangan sampai gabung dan jangan sampai kena kita, itu selesai urusan. Pada masa itu begitu. Apa motivasinya sampai mengerjakan yang teknik begitu? Untuk hidup. Untuk hidup. Memang sudah harus biaya sendiri waktu itu? Ya, bapak saya juga menyekolahkan, menguliakan adik saya. Jadi buat saya kalau ada kiriman, saya terima. Kalau tidak, ya saya hidup dari situ, kira-kira begitu. Sama dengan waktu saya masuk SMP juga, saya harus ambil kerja-kerja lain, juga ikut ibu saya, jadi kernek atau kemana-mana lah, apa yang bisa dikerjakan. SMA juga begitu, kalau perlu narik becak juga, saya kira masih kalah lah pedagang asongan. Saya sempat juga narik becak di kisaran kan, ya seperti itu ya. Ya Sobat Ngariksa, saya selang dikit, jadi apa yang sedang kita obrolkan itu sebetulnya, ini flashback sebetulnya. Bagaimana kita-kita yang sekarang ini, orang bilang katanya mengampu filologi, memayungi, mengayomi anak-anak muda, dosen-dosen muda untuk belajar filologi. Sebetulnya dulunya hidupnya susah juga. Susah. Saya sendiri dulu pedagang asongan, tapi kata Bang Yusuf nggak ada apa-apanya. Saya lebih susah. Lebih susah. Tapi sekarang Sobat Ngariksa, Bang Yusuf dosen di FIB ya, Universitas Andalas Padang, dan sering mendapatkan penghargaan kebudayaan juga karena kiprahnya. Dan sebetulnya ini Minangkabau Corner ini kelanjutan dari waktu itu studio flash di FIB Universitas Andalas ya. Itu rintisan tahun berapa itu? Waduh, saya lupa ya itu tahun berapa ya. Karena ini saya
kalau nostalgia itu agak sedih ya, karena pendiri-pendiri yang lain, Pak Yopi sudah almarhum, betul, Bu Aditya Amir waktu itu dekan sudah almarhum, kemudian juga adik angkatan saya, mahasiswa saya, Dr. Suryati sudah almarhum, jadi Yusriwa juga sudah almarhum, jadi saya mencoba melupakan kapan ini didirikan, jadi saya ajaklah Pak Pramono, kemudian ada yang muda-muda itu yang jadi kameramen sekarang ini. Ya. Jadi kita dulu ada kelompok kajian poetika. Nah iya, saya ingat itu, kelompok kajian poetika. Ini yang nanti... saya kira tahun 96, 97. Iya, kalau ini tahun 2000 berapa ya? Saya nggak ingat ya, karena saya selalu melupakan setelah buat, ya mengisinya, mau dicatat dalam sejarah enggak, itu kan urusan yang mencatat ya. Itu. Tapi tadi saya ingin kembali ke pertanyaan Kang Oman, kenapa saya menjadi filolog gitu ya, yang takdir gitu ya. Gimana itu? Jadi tahun berikutnya saya kira saya harus ambil universitas yang jurusannya mungkin lebih dalam batin saya ini ya, bukan mengatakan mudah untuk teman-teman pemirsa di luar sana ya, tapi karena saya dulu juga hobi berbahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, sebetulnya nggak sengaja, karena saya kos juga sempat di sebuah kursus kan, jadi coba-coba bahasa Inggris, kemudian di perkebunan juga milih Inggris, bapak saya juga sering dimintai untuk menerjemahkan kadang-kadang cuma resep masak ibu-ibu staf, ibu-ibu asisten itu, kasih ke saya, harus bisa bahasa Inggris, jadi ya udahlah kalau begitu, saya coba jurusan waktu itu, sastra dan filsafat ya. Orang tua saya tanya mau jadi apa, ya kan? Saya bilang nggak tahu. Saya bilang nggak tahu, ya. Nggak tahu saya mau jadi apa. Yang penting saya kuliah. Kalau ada duit bapak ibu boleh kirim ya. Tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. Yang penting jadi mahasiswa lah. Nah, jadi mahasiswa. Kemudian alhamdulillah tamat. Nah setelah tamat itu ya berkeluarga, nggak lama. Bapak saya tanya, emang kamu berani ngasih makan istri? Saya bilang, loh, bapak aja tamatnya kelas 4 SD nggak tamat ya kan, masa pendudukan Jepang, anaknya 5 kok bisa disekolahkan. Ya udahlah, kemudian saya menikah dan saya dulu ada program itu, ini yang saya ingat, kalau tidak salah tahun 1989 itu ada program untuk mendapatkan beasiswa sekolah kuliah di Belanda. Di Belanda. Jadi alhamdulillah saya dipilih menjadi salah seorang dari, ya pertama 40 ya, kemudian ada 25, kemudian 23 mengecil lagi. Jadi saya berangkat ke Belanda dengan pikiran di Belanda saya mau mempelajari apa. Itu. Kemudian saya ingat-ingat ya, waktu SD saya dulu sering ke Langgar. Kang Oman tahu ya Langgar itu? Ya, semacam musola gitu. Semacam musola. Di Langgar itu kami belajar ngaji. Ya ngajinya cuma ngaji Al-Quran lah. Ya guru itu sangat berwibawa lah. Ya beda lah sama sekarang. Kalau dulu itu guru boleh bawa rotan kan. Buam ya, masalah buam ya. Cuma 2 ayat deh, 2 ayat itu menunggu giliran ya. Sambil nunggu giliran tentu main-main. Kemudian saya ingat itu juga sebagai tadi sering-sering jadi kernek. Karena tadi Lonsum ada 5 distrik, saya sering-sering bepergian. Jadi belajar bawa truk juga kadang-kadang, masukkan ke parit juga truknya. Ya, itu udah jadi pengalaman, kadang-kadang tidur di hutan, karena istilahnya truknya itu, motor kata orang Sumatera Utara, masuk ke lumpur, kepater, itu nggak bisa keluar, ya terpaksa tidur di hutan, ya, atau di tengah kebun ya, yang sangat gelap tentu aja begitu. Berarti saya suka jalan-jalan ya. Waktu kuliah juga, kalau begitu jalan-jalan ini enak. Asal ada orang pulang kampung, teman-teman mahasiswa saya ikut ke kampung. Ini ke kampung mereka. Dan saya tertarik dengan masalah-masalah yang sifatnya ya mungkin agak religius gitu ya. Jadi perkenalan saya dengan budaya ini sebetulnya dengan selawat dulang. Selawat dulang. Iya, itu pada tahun 85, 86. Dan inilah yang membawa saya pertama kali ini terbang naik pesawat. Selawat dulang itu kan lantunan selawat
yang dilakukan oleh komunitas tarekat Betul, Satria ya. betul. Ya. Jadi selawat yang dinyanyikan dengan Dulang pukulan. itu apa sih? Ini semacam alat untuk ya semacam baki yang terbuat dari baki besar itu nanti bisa dicek di YouTube ya. Selawat dulang itu. Dan ini yang paling utama dimainkan ketika Maulud. Nah, jadi di surau. Itu sangat menarik ya. Menarik bukan hanya selawatnya. Isinya apa selawat itu? Apa hanya selawat pujian kepada Nabi atau? Tidak. Jadi prinsip tukang selawat itu katanya untuk yang nan mudo itu irama nan sero. Iramanya kekinian. Kalau ada dangdut yang viral lagu dangdut. Menyesuaikan dengan. Iya, tapi untuk yang tua kaji dibaca. Nah, dibaca itu artinya recitation, diucapkan itu untuk pengajian ya. Kajinya tentu aja kaji yang sangat dalam ya tentang dari ajaran tarekat. Betul, gitu, ajaran tentang tarekat, Tuhan, tentang gitu Tuhan, ya. Tentang tubuh, tentang macam-macam. Makanya disebutnya kaji tubuh. Kaji tubuh. Nah, ini menarik ya buat saya ya. Kemudian dari bagaimana hubungannya itu dengan tasawuf. Ya. Nah, ini kemudian saya tulis dan teman-teman mengikuti lomba karya inovatif produktif tingkat nasional pada masa itu. Dengan bekal sepatu pinjam, dipinjami kamera, dengan duit pas-pasan yang diberikan oleh pemerintah, naik pesawat Garuda. Bayangkan kan itu? Terbang ke Jakarta. Itu pertama kali? Pertama kali naik pesawat dan pertama kali melintasi Pulau Sumatera. Jadi Bang Yusuf pertama kali terbang naik pesawat dari Sumatera ke Jakarta, itu gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Itu saya pertama kali terbang dari Jakarta, pertama kali naik pesawat itu ke Padang juga. Gara-gara diundang Bang Yusuf, bedah buku saya menyoal Wahdatul Wujud. Alhamdulillah kalau gitu 99. Ya. 99. Jadi saya tahun 86. Nah, kemudian kami dapat duit, dapat waktu itu juara 3 tingkat nasional ya. Itu lomba karya inovatif produktif bidang sosial budaya. Diapresiasi. Ya, kemudian duitnya buat jalan-jalan ke Bogor, ke Bandung, dan alhamdulillah pulang setelah beli oleh-oleh nggak punya duit lagi. Ya tahun 86. Nah setelah itu, wah ini menarik. Jadi banyak hal yang menarik kalau kita rupanya sebagai orang Sumando. Nah jadi saya dapat beasiswa ke Belanda. Dan waktu itu saya ingin, sebetulnya proyek itu untuk mengkaji naskah-naskah Melayu, tetapi yang saya baca ahli Minangkabau tidak banyak. Ya, padahal manuskripnya banyak. Manuskrip pun waktu itu saya nggak percaya bahwa ada di wilayah ini. Oh ya? Itu terus terang. Tahun 80-an itu banyak belum percaya, ya? Belum percaya. Saya belum percaya bahwa sekarang ada. Sudah ketahuan melimpahnya luar biasa. Iya, dan jadi ini kan saya baca katalog-katalog. Sebagian manuskrip Minangkabau ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta. Sebagian lagi yang paling banyak adalah di UB waktu itu, Universitas Bibliotek di Universitas Leiden, tempat saya menimba ilmu. Jadi saya bahagia sekali kan. Kalau bapak saya lahir di Hindia Belanda, saya lahir di Belanda. Nah kemudian saya mendapat kesempatan untuk studi di London. Jadi dengan terharu dan bahagia saya kirim kartu. Di kampus apa? Saya di London. Jadi saya sempat juga kuliah di universitas terbesar di University of London di seksi SOAS, South Oriental and African Studies. Saya bertemu dengan seorang ahli Minangkabau yang menulis tentang Sijobang, Dr. Nigel Philip. Kemudian dia tanya, kamu mau nulis apa? Saya bilang saya mau nulis Cinomatu. Itu mitos. Wah, itu susah. Saya balas bertanya, ini susah atau menarik? Ini sangat menarik. Kalau gitu, biarlah susahnya buat saya. Mudah-mudahan ini memang menarik. Jadi saya mulai mempelajari Kaba Cinomatu yang di dalam bahasa manuskrip juga disebut sebagai Hikayat Tuanku Nan Mudo Pagaruyung. Kaba itu kalau dalam Minangkabau itu Kaba itu cerita. Kaba Cindomato. Kaba Cindomato berarti cerita Cindomato. Nah ini mitos besar yang buat saya ini luar biasa. Ini saya anggap ini adikarya. Ini ya karya utama untuk karya sastra di Minangkabau. Jadi saya baca semua termasuk yang sudah diterbitkan. Tapi ada hal yang menarik. Waktu itu saya baca ada edisi Pandetorn itu terjemahan
juga disertai dengan keterangan yang transliterasi alih huruf dan juga terjemahannya bukan terjemahan maksud saya, keterangan-keterangan dalam bahasa Belanda. Dia janjikan ini bagian pertama, tapi nggak ada bagian keduanya. Padahal itu baru 150 halaman dari 500 sekian halaman. Wah, ini harusnya dipelajari Apa ulang. sebetulnya makna Cindomato bagi masyarakat Minangkabau keseluruhan? Pentingnya itu apa? Ini saya kira pertama, saya melihatnya ada dua karya besar di Minangkabau ini. Yang pertama, Tambo, atau yang disebut oleh, tadi saya sebut, Suryati itu, Undang-Undang Minangkabau. Ini tentang undang-undang. Tapi Cindomato ini juga aplikasi undang-undang, kemudian konsep tentang sebuah pemerintahan juga dengan intrik-intrik politik. Jadi ini filosofinya ada di sini. Ini buat saya menarik. Itu yang saya kerjakan. Sayang sekali ini juga takdir. Masalah dengan Belanda, pemerintah Indonesia. Ternyata uang yang kami terima itu bantuan IGGI. Kami disuruh pulang. Waduh. Jadi nggak selesai maksudnya sampai nggak selesai lah. Jadi kami kemudian dipindahkan ke Universitas Indonesia dengan beasiswa tercatat ex mahasiswa Belanda. Ex ini, Kang Owan ya. Tapi lumayan itu anak kebon bisa jadi anak perkebunan maksudnya. Nah, bisa jadi ke Belanda ke SOAS itu luar biasa. Iya, jadi waktu saya di Inggris saya kirim kartu pos juga selain untuk istri ya, juga untuk kemanakan saya. Saya bilang, Pak Ali sekarang ada di Inggris, tempat orang yang punya kebun. Wah, iya betul. Ya, buat saya itu kemudian di sana saya bisa lihat-lihat manuskrip ya yang ada di British Museum. Wah, ini kan keren ya kan, anak kebun punya Inggris dan saya ke Inggris. Dan setelah pulang dari Inggris ternyata bapak saya cerita, bapak saya dipanggil oleh ADM waktu itu, namanya kan administratur ya. Sekarang jadi manajer. Dia nggak percaya bahwa anak kerani bisa belajar di Universitas London. Bapak saya dikasih duit 200.000. Wah, dipanggil di kantor besar Medan ya. Itu cerita yang penghargaan ya, itulah. Jadi waktu saya lanjutkan, kemudian studi selesai, tapi lama sekali, Kang Oman. 5 tahun. Ya 5 tahun tapi karena jalan-jalan ya. Jalan-jalan Belanda, Inggris, Belgia. Tapi begitu pulang, Bang Yusuf kemudian membangun komunitas ya di Minangkabau. Saya belum percaya waktu itu bahwa di Minang itu, termasuk saya kira tesis saya sama dengan punya Kang Oman Tambi ya kan. Ya. Saya kira Cindomato hanya ada di sana. Saya nggak percaya bahwa di wilayah Minangkabau ini masih banyak manuskrip. Ya. Jadi ceritanya gimana? Pertama kali percaya itu. Jadi saya bertanya gini ke teman saya yang tadi almarhum Yusriwal. Kalau dalam bahasa Minang ada ungkapan adat Basandi Sara Basandi Kitabula. Artinya adat itu didasarkan kepada syariat didasarkan kepada Al-Quran. Kemudian diikuti oleh ungkapan bahwa Sara itu katanya mandaki, adat menurun. Nah ini sedikit tentang etnogeografi Minangkabau. Orang Minang kan menganggap bahwa ada 2 wilayahnya. Yang pertama Luha. Kemudian ada Rantau. Luha itu atau Dare. Ada Luha Agam, Luha 50 Koto, dan Luha Tanah Datar. Kemudian ada Rantau, itu Rantau Pesisir dan Rantau Dare. Jadi kalau Sara mendaki, itu dari pesisir mana ke pesisir mana? Kalau ditanya kepada mahasiswa dan teman-teman saya, pasti mengacu ke wilayah pantai barat. Pariaman, ke Ulaan. Ada Syekh yang Kang Oman sudah tulis nanti kan. Pemirsa bisa periksa itu ya. Diulakan kan. Loh, kalau begini, padahal Syekh ini juga lahir di Dare, sudah Islam, kemudian belajar ke pesisir. Berarti kan sudah Islam. Berarti kalau begitu, harusnya paradigma ini kita ganti. Bisa jadi juga dari pantai timur. Karena kan kalau orang alim dianggap orang Siak. Siak kan mengacu ke Siak, pantai timur. Riau. Kepri sekarang. Ya, Kepri. Enggak lah. Ini salah kita. Salah ya. Siak itu masih masuk wilayah Riau. Ya, masih masuk wilayah Riau. Ya, jadi apa hubungannya? Oh, ini ada sungai yang paling penting yang dari wilayah timur menghubungkan dengan sini. Kalau gitu, kita baliklah. Dari timur juga, dari barat juga. Kemudian saya baca ulang naskah Cindomato.
Di sana ada ketika pesta, kenapa kok membantai dalam Arab Melayu, ba, nun, ta, ya, eng. Apa yang dibantai? Apa yang disembelih waktu pesta? Kang Oman mau Kerbau mungkin? Atau banteng. banteng? Oh, membanteng. Masa membantai banteng? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Jadi rupanya di dialek Payakumbuh, ini wilayah Luhak, bantiang itu sapi. Kalau begitu, berarti harusnya di wilayah timur pun ada. Makanya saya baru tadi hobi yang jalan-jalan, jalan ke surau. Ternyata memang, wah, menemukan manuskrip. Begitu. Ini. Itu, iya, saya sangat terkagum-kagum itu ketika Bang Yusuf dan teman-teman, Bang Yusuf khususnya menemukan pola bahwa manuskrip itu hasanahnya itu melalui surau menelusurinya. Ya, saya masih ingat Bang Yusuf bilang ciri-ciri surau yang ada manuskripnya itu yang gimana itu? Iya, jadi surau di Minangkabau ini saya kira harus kita beberkan dalam beberapa ya. Ada surau yang milik misalnya suku ya. Jadi atau satu ibu itu ada surau. Jadi ada surau misalnya surau Caniago ya, surau suku-suku. Tapi juga ada surau tarekat. Nah, ini surau tarekat ini surau yang mempunyai guru yang betul-betul paham dengan tarekat. Jadi orang yang belajar ke Aceh atau belajar ke Arab Saudi kemudian pulang dengan membawa ilmu, kemudian diberi tempat mereka mengembangkan surau. Jadi kami kemudian mengembangkan, saya lihat, loh, saya datang ke suraunya. Pertama kali itu saya datang mengunjungi kembali sebetulnya. Karena waktu Selau Dulang saya sudah pergi ke beberapa surau, saya ulang kembali, saya perhatikan. Kalau surau selalu dibangun di dekat air. Di ada wilayah, sungai. Ada sungainya. Di wilayah ini pun ada sungainya. Jadi semua surau dekat sungai. Kemudian saya kaitkan dengan ini cerita lisan. Syekh Burhanuddin ketika pulang dari Aceh, dia membawa pasir ya di dalam satu tempat, kemudian dia berdiri di tempat itu. Kalau timbang pasir dan air atau tanah dan air, kalau tempat dia berdiri itu airnya lebih berat daripada tanah, maka di tempat ini akan didirikan sawah. Tapi kalau seimbang, akan didirikan pemukiman. Tapi kalau batunya atau tanahnya lebih keras dari ini akan didirikan makam, pekuburan. Kalau begitu konsepnya sangat agraris ya. Jadi berarti surau-surau dulu saya cek kembali tempatnya memang. Jadi misalnya di wilayah Payakumbuh di Padang Jopang yang saya lihat ada kolamnya. Ya, ada wilayah tempat mereka belajar bertani untuk belajar hidup ya. Di tempat-tempat yang lain begitu. Kemudian kita lihat sendiri suraunya. Jadi surau ini yang membedakan surau tadi yang biasa, yang untuk suku ya, ini dengan surau tarekat itu, lihat ada nggak di sana jirek tempat orang berziarah. Jadi ada makam ada makam syekh. Biasanya ini berada di depan mikrabnya, ya di depan mikrab. Ya, supaya orang tidak lupa mendoakan, saya kira itu ya. Tapi bahagian pintu masuk itu selalu ada yang disebut cibuk, jadi ada tempat orang mencuci kaki. Nah, artinya ada air, ada makam. Ada air karena memang orang butuh wudhu. Betul gitu ya, jadi mereka juga butuh perairan karena agraris ya. Kemudian mereka punya ada makam berarti ada gurunya. Ada gurunya situ, ya. Dan makam ini bahkan kadang-kadang makam ini lebih ya katakan lebih mewah pula ya dari suraunya ya. Begitu mereka menghargai dan guru. Dan ada bedug panjang juga ya biasanya. Iya, jadi bedugnya itu tabuh yang panjang. Itu ada, dan surau yang tua biasanya itu terbuat dari bahannya kayu, kemudian ada tonggak tua yang disebut dengan tonggak macu. Nah, ini makin tinggi. Ciri-ciri surau yang banyak manuskrip. Nah, baunya. Saya ingat salah satu surau yang seperti itu, surau Calau misalnya ya. Iya. Ada makam Syekh Calau, Syekh Abdul Wahab betul. Calau.
ada sungainya, dan ternyata di situ ada 99 manuskrip. Betul, ada 99 manuskrip. Ya. Nggak kelihatan dari luar karena kecil. Iya, bukan hanya nggak kelihatan dari luar. Persoalan yang jadi waktu saya mulai tahun 2000, saya kira aktif, betul-betul aktif meyakini bahwa banyak manuskrip yang tersebar itu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000. Kemudian 2003, ya, sampai 2003, 2004 itu saya jalan kemana-mana dan sesungguhnya manuskrip itu banyak. Berarti pas saya nulis disertasi itu. Nah, betul. Tahun Jadi 2000 waktu itu sudah terbuka, ya. Iya, sudah terbuka. Sudah terbuka, karena ini untuk membuka hati ini susah. Iya, karena manuskrip itu dianggap sakral, dianggap ini warisan Tidak yang paling boleh berharga, dibuka tidak untuk boleh umum. dibuka. Boleh dengan syarat-syarat tertentu yang Gimana cukup tips berat. Bang Yusuf sampai para pemilik naskah itu begitu? Ya, saya mendekati mereka dengan kekeluargaan, mencoba menjelaskan bahwa yang dihargai itu isinya. Kalau Al-Quran bukan mushafnya, jadi bukan barangnya, tapi ayat-ayatnya, isinya. Kalau ini nggak dipelajari orang, kemudian kita salah tempat, kemudian dimakan rayap, dimakan usia, kemudian saya juga dengar waktu itu ya, sebagian terjual, nggak terawat. Nah, justru para pemilik kan berdosa kan. Itu cara menjelaskan. Cara menjelaskan, dan alhamdulillah kemudian mereka menerima dengan baik. Kemudian perkenalan saya dengan Kang Oman juga sangat membantu. Kemudian ada beberapa teman juga yang dari Jepang juga membantu mulai membuat digitalisasinya. Katalogisasi. Tahun 2005 katalogisasi juga. Ya, sampai sekarang sebetulnya masih banyak manuskrip ya. Yang sudah terbongkar aja saya kira nggak kurang dari 1000 ya. Tapi sebagian kan rusak. Sekitar 1000 yang sudah terungkap. Iya. Dan diperkirakan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Kita selalu dapat info ini di sana banyak. Tapi pendekatannya tadi yang kita harus jalan-jalan ya. Ini yang katakanlah yang agak mahal kan. Karena kalau kita sudah dekat kan nanti kan kita hubungan kan baik. Kalau nanti tuanku di sana istilahnya pesta kan kita ditelepon. Ya, kalau sakit kan ditelepon juga kan. Iya. Tapi sebaliknya juga sekarang saya juga dapat kiriman ini dari seorang tuanku. Boleh disebut namanya? Iya, tentu. Tuanku Simawung karena dia kirim gelamai katanya. Tapi mahasiswa saya yang dikirimi itu belum ngantar ke saya. Alasannya karena terjebak hujan. Nah, jadi persaudaraan keluarga itu yang dibangun. Tidak, jadi membangun kepercayaan ya. Ya, saya kira itu bukan mengeksploitasi atas nama akademik misalnya. Enggak. Kalau itu kan untuk saya kan. Iya, enggak kan lah. ada juga mungkin yang cenderung mengeksploitasi untuk jadi doktornya, untuk enggak jadi lah, profesornya. Saya dokter sementara udah cukup lah. Ya, udah enggak. Nah, jadi Sobat Ngariksa, ini Bang Yusuf ini katanya dokternya cukup orang lain saja katanya. Saya jadi dokter, saya jadi profesor, itu diantarkan keliling ke Suro-Suro oleh Bang Yusuf. Sudah berapa dokter yang dihantarkan, saya tidak tahu karena termasuk Dokter Pramono tadi itu sebetulnya kalau di Minangkabau, guru dari filologi itu ya Bang Yusuf ini. Ya, tapi saya juga pernah dibayar sebagai profesor Kang Oman. Waktu saya diundang mengajar di Busan Wegu Ede Hakyo, di Busan, ya. Di Korea ya? Di Korea Selatan. Ya, saya pernah juga. Mengajar apa di sana? Saya mengajar bahasa dan budaya Indonesia selama 2 tahun. Ya. Jadi, 2 tahun? Ya 2 tahun cukup. Jadi lah. profesor mengajar bahasa Indonesia di Busan. Ya, karena nggak ada yang nggak profesor. Kalau di sana bahasa Koreanya kan Gyusunim. Gyusunim itu kan profesor kan? Iya betul. Ya, profesor ya kan? Iya tentu saja. Gajinya juga profesor loh. Iyalah pasti. Saya tahu karena saya pernah juga. Iya. Tapi kan banyak yang bertanya, kenapa Kang Oman pulang? Kenapa saya pulang ya? Nah itu ya. Saya khawatir ya, dulu kan saya masa susah aja nggak takut hidup kan. Jadi jangan sampai saya karena nggak punya uang, kemudian saya khawatir untuk bisa hidup nyaman. Jadi ya kalau begitu saya pulang aja lah. Kemudian saya mencoba mengirim adik-adik angkatan, mahasiswa saya ke Busan. Nah sekarang perjuangan Bang Yusuf untuk apa yang sudah dirintis ya terkait dengan dunia pelestarian manuskrip ini melalui lembaga apa? Saya sesungguhnya udah meninggalkan itu ya. Maksud saya begini, saya masih mengajar filologi, saya masih mengajar telaah naskah, kemudian kritik teks. Tapi saya sendiri sebetulnya sudah menyerahkan ke yang lebih muda. Dan jadi, jalan ya. Dan jalan, paling-paling nanti kalau nggak beres, saya tukang marah. Tukang marah? Ya, memarahi aja. Misalnya ada meletakkan kamera yang nggak betul, saya akan marah nih. Kayak tadi kan misalnya kan.
Kemudian ada yang pegang-pegang manuskrip apa, saya marah. Jadi sehingga anggota-anggota ini bilang kalau nggak ada Pak Yusuf nggak ada yang marahi. Ya. Ya. Tapi kalau menurut teman-teman yang dari Jepang, karena kita juga punya kerjasama yang baik dengan Tokyo University of Foreign Studies, kemudian juga dengan SIDAT ya. Center for Diploma, SIDAT itu di Tokyo University of Foreign Studies. Betul itu, jadi apa namanya? Yang profesor. Iya, ini sudah profesor juga ya? Sudah, sekarang di Osaka University. Karena sudah profesor Yumi ya. Sugahara. Mereka mengatakan, saya cukuplah membuka hati pemilih naskah aja. Memang itu kalau udah bisa masuk, sangat signifikan sekali. Ini udah terbuka, Minangka Bokornet sudah ada, mulai dengan jadi digital. kunci gembok hatinya sudah. Kemudian tadi yang disebut pemanfaatan iluminasi, kita hanya menghubungi para ngariksa ya, pemelihara. Ya, ngariksa. Ngaji manuskrip kuno Nusantara. Iya, itu tapi saya curiga itu. Kang Oman itu pakai bahasa Sunda yang artinya menjaga dan memelihara. Iya. Kakek saya orang Banten loh. Ya, ngariksa itu dari pariksa katanya, artinya merawat, memelihara. Betul. Kalau di Sunda ya ngariksa. Iya, jadi saya pergi ke misalnya ini pemirsa batik yang dipakai Kang Oman ini dari iluminasi manuskrip koleksi Rumah Gadang Mande Rubiah. Ya, di Lunang di pesisir selatan. Apa pentingnya Mande Rubiah itu bagi masyarakat Minangkabau? Wah, ini panjang Kang Oman ini. Saya bangga sekali Sobat Ngariksa menggunakan batik motif Mande Rubiah dari iluminasi manuskrip, dan ininya kalau di Sunda mah kan ikat kepala ya. Ikat kepala detar ya, di sini namanya detar deta ya. Nah, sengaja saya menggunakan ini Sobat Ngariksa, kita saling mengapresiasi budaya yang beragam itu. Ya, saya juga. Nah, sementara Bang Yusuf menggunakan kaos Ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara. Ya, walaupun mungkin saya nggak pantas ya, atau tadi sangat pantas. Atau tadi Pak Pram bilang, wah ini benar-benar kayak orang kebun. Ya, tapi apapun juga ya memang saya berasal dari kebun. Memang anak kebun, orang perkebunan. Sekarang jadi tokoh filologi di Indonesia, di Sumatera Barat. Jadi saya senang. Itu terlalu tinggi pujiannya. Oke, terima kasih Bang Yusuf. Tapi ngomong-ngomong, sekarang Bang Yusuf sering nulis buku drama ya, jadi ya skenario film gitu ya? Iya, ini sebetulnya bukan senario ya. Ini kan sebagai orang Sumando kadang-kadang tanggung ya. Ini antara ya rikuh, tapi kalau nggak dilakukan, ini harus dilakukan kan. Kalau nggak dilakukan, siapa yang melakukan? Jadi saya mencoba, tadi juga saya tawarkan ke Kang Oman ya, kita ini banyak melihat sesuatu ya. Kang Oman udah profesor, golongan udah mentok ya, tulisan udah banyak dimuat di jurnal-jurnal yang diakui oleh Scopus. Alhamdulillah. Ya. Lalu yang untuk Kang Oman sendiri apa? Saya juga begitu, jadi saya mencoba menulis terutama yang menyenangkan hati saya, tapi juga karena dalam prinsip sastra kan ada namanya dulce et utile, indah dan bermanfaat. Ya buat saya indah, mudah-mudahan buat orang lain juga bermanfaat. Jadi saya mencoba menulis nanti ini panjang saya menulis. Saya kira intinya pokoknya Sobat Ngariksa banyak inspirasi, jadi perjalanan yang sangat dinamis. Dari seorang Bang Yusuf, dari mulai anak perkebunan, kemudian pernah jadi anak teknik juga gitu, seperti anak STM, ngutak-ngatik listrik begitu, kemudian kesetrum juga, kemudian tersesat di London, di Belanda, kemudian jadi cinta manuskrip, membuka pintu terutama khasanah manuskrip di Surau, menjadi profesor di Busan di Korea, luar biasa sekali. Kita senang sekali bisa ketemu dengan beliau. Dan saya sebetulnya masih ingat kalau Sobat Ngariksa cari film di YouTube misalnya Warisan Sufi di Negeri Para Dewa. Nah, Warisan Sufi di Negeri Para Dewa itu menceritakan bagaimana perjalanan Bang Yusuf dengan timnya menelusuri, membuka, ini terutama membuka akses ke manuskrip di Surau ya. Saya kira gitu ya Bang Yusuf. Ya, saya berterima kasih sekali kepada Kang Oman yang sudah memberi penghargaan yang tinggi ya dengan mengundang saya di channel Ngariksa yang saya kira ini sangat
Serius ya, karena sekarang sudah sampai edisi edisi ke-79. Ya, mudah-mudahan edisi 80 Pokoknya ini yang dengan Bang Yusuf ini edisi ke-80 sekian. Iyalah, nanti itu sudah 3 tahun, alhamdulillah. Jadi tujuannya sebetulnya ingin mengenalkan manuskrip ke masyarakat yang memang aksesnya sekarang banyak ke dunia digital, media sosial. Gitu. Karena walaupun ini klasik, tetapi asik. Kan? Iya, itu dia. Klasik, asik. Ya, tapi kalau saya enggak. Kenapa? Saya sebetulnya ingin nanti membagikan ini saya jarang-jarang masuk kamera ke orang-orang kebun. Nah, ya. Kalau gitu silakan Bang Yusuf mungkin. Jadi untuk anak-anak kebun khususnya baik yang berasal dari pondok ya maupun implasmen, saya kira ilmu itu begitu luas. Kalau kita mau belajar, saya kira kita bisa kemana-mana. Itu aja ya. Ya. Luar biasa, saya kira terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Bang Yusuf. Dan kalau Sama-sama. di Ngariksa kita biasa menutup dengan satu jargon, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Betul. Kita tutup salam Ngariksa. Kita ucapkan bareng-bareng ya. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Salam Ngariksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.